Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Hari ini kita akan melakukan ibadah minggu berkat PA. Namun, minggu ini kita masih via online ya adik-adik. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kakak berharap adik-adik tetap ceria. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, silahkan adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, catatan, dan juga pulpennya. Kalau sudah siap, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Selanjutnya kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya adik-adik dapat membuka Alkitabnya, buka kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Yehezkiel 36, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami, ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan kekurangan atau apapun, ya Tuhan. Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan, ya Tuhan, untuk melakukan ibadah minggu berkat PA, ya Tuhan. Kiranya, ya Tuhan, Engkau saja yang menyertai ibadah kami ini agar dapat berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menjaga dan menyertai kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami dapat membacanya dan merenungkannya serta menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang berkata-kata di atas hamba ya Tuhan, agar ketika hamba menyampaikan firman-Mu, adik-adik layan dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan
Nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, silahkan lihat lagi Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Adik-adik juga membacanya di rumah ya. Kakak Sofia akan membacanya, namun adik-adik juga silahkan untuk baca Alkitabnya bersama-sama di rumah. Oke, kita mulai ya. Yeskiel 36, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan. Sungguh tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian jawab pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Oke, sebelum mendengarkan cerita dari kakak sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Oke, kakak berharap adik-adik masih tetap ceria dan tetap semangat untuk mendengarkan cerita dari kakak. Ayo duduk yang manis, pegang Alkitabnya, catatannya, dan juga pulpennya. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang Nabi Yeskiel yang ditugaskan untuk bernubuat atau memberitakan kabar baik kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Pada saat itu bangsa Israel telah berpuluh-puluh tahun lamanya berada pada pembuangan di Babel. Bangsa Israel sangat menderita, bangsa Israel tidak bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan, dan bangsa Israel diminta untuk bekerja terus-menerus dan mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi. Pada saat mereka tahu bahwa ada seorang nabi yang akan memberitakan kabar baik tentang mereka, mereka pun sangat senang. Nabi itu adalah Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel berasal dari keluarga imam yang tinggal di Yerusalem sejak ia lahir hingga ia berusia 25 tahun. Pada saat ia berusia 25 tahun, Yeskiel mengambil pendidikan untuk menjadi seorang imam di Bait Suci. Setelah 5 tahun kemudian, Yeskiel ini pun
menerima panggilan sebagai seorang nabi dan diutus, diberikan tugas untuk menyampaikan nubuat atau menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Nabi Yeskiel pun menyampaikan bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk keluar dari pembuangan di Babel. Dan ketika mendengarkan hal itu, bangsa Israel sangat-sangat senang karena mereka mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama-sama dan selalu menolong mereka tepat pada waktunya. Jadi dari cerita bangsa Israel ini, kita bisa lihat bangsa kita saat ini. Bangsa kita saat ini sedang dilanda pandemi virus corona atau COVID-19. Di mana bangsa kita ini bukan hanya bangsa kita saja yang mengalami pandemi ini, namun seluruh bangsa di dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita semua tidak bisa beraktivitas seperti kebiasaan kita biasanya. Kita menjadi tidak bebas, kita tidak bisa lagi bersekolah seperti biasanya, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, kita harus menggunakan masker kemana-mana, kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita, orang tua kita harus bekerja di rumah, kita sekolah di rumah, dan terlebih kita tidak bisa melakukan ibadah di gereja. Karena virus ini sangat berbahaya ketika kita berada di luar rumah. Oleh karena itu adik-adik, kita perlu tinggal di rumah, menggunakan masker ketika kita ingin keluar rumah, dan dapat berjaga jarak dengan orang lain ketika kita berada di tempat umum. Saat ini, kondisi bangsa kita adik-adik, semuanya menjadi sepi, semuanya menjadi terancam ketika kita berada di luar rumah. Oleh karena itu, mari kita di rumah saja mendengarkan arahan dari pemerintah. Minta pertolongan dari Tuhan agar bangsa kita kembali seperti semula, negara kita, dunia ini kembali seperti semula, sehingga segala aktivitas kita tetap bisa berjalan dengan baik. Karena Tuhan selalu akan mendengarkan doa yang kita sampaikan kepadanya. Mari kita berdoa bersama, adik-adik silahkan berdoa dengan orang tua adik-adik di rumah, ataupun kita saat ini juga nantinya akan berdoa adik-adik untuk bangsa dan negara kita dan untuk seluruh dunia ini untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, tetapi Tuhan akan selalu menolong bangsa Israel tepat pada waktunya. Begitu pula dengan kita adik-adik. Kita pada saat ini sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Namun adik-adik, yang kita perlu tahu dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Salah satu contohnya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara online. Tanpa adanya Tuhan, kita tidak bisa melakukan ibadah seperti ini. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur dan selalu berdoa meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada. Dalam kondisi apapun kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Mari berdoa dan selalu mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Karena Tuhan selalu memberikan segala hal tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ingatlah dan percayalah pada Tuhan, karena Tuhan akan selalu beserta dengan adik-adik maupun kakak maupun kita semua yang ada di muka bumi ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah untuk
tidak berdoa dan meminta dan berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan adik-adik maupun kakak maupun kita semua di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari berdoa bersama-sama dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, demikianlah cerita dari kakak. Sebelum kita doa syafaat, mari kita nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, sekarang kita akan doa syafaat secara bersama-sama. Silahkan adik-adik simpan dulu Alkitabnya, catatannya maupun pulpennya. Kalau sudah disimpan, ayo lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan tadi ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami, selalu berdoa dan meminta pertolongan-Mu ketika kami mengalami sesuatu yang tidak berkenan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan perkenan-Mu dalam kehidupan kami, karena kami masih diperbolehkan untuk melakukan ibadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, bertatap muka ya Tuhan, tetapi karena kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, kami masih diperbolehkan untuk melakukan ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pandemi ini segera berangsur ya Tuhan, segera hilang dari bangsa kami maupun dunia ini ya Tuhan. Karena dengan adanya ini ya Tuhan, aktivitas kami segalanya yang ingin kami lakukan terhambat ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya ataupun apapun itu ya Tuhan, yang dapat membuat kami sakit atau menjatuhkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin di luar sana ada yang sudah terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menjaga mereka, membuat mereka kuat menghadapi penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka agar mereka kembali dapat beraktivitas seperti biasanya. Bagi kami yang masih dalam kondisi yang baik ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang menyertai kami, menjaga kami ya Tuhan, agar kondisi tubuh kami tetap sehat dan tetap kuat ya Tuhan dalam menghadapi segala aktivitas di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, dari pemerintahan tertinggi hingga terendah ya Tuhan, apapun yang diusahakan oleh pemerintah kami untuk menghadapi pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai, memimpin dan menuntun mereka, agar setiap keputusan, agar setiap
hal yang mereka ambil ya Tuhan dapat berguna bagi masyarakat, berguna bagi kemuliaan akan nama-Mu saja ya Tuhan. Pimpin dan sertai mereka agar mereka dapat mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk mengambil keputusan yang baik dan benar untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, mungkin di luar sana masih banyak teman-teman kami yang belum dapat memiliki kehidupan yang layak ya Tuhan. Mungkin mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak nyaman, namun kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka menjaga dan melindungi mereka, senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka. Bagi teman-teman kami juga yang mungkin yang sedang mengalami bencana alam ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka, memimpin mereka, membimbing mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa percaya kepada Engkau saja ya Tuhan, dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan gereja-Mu ya Tuhan, gereja-Mu di muka bumi ini, terutama kami ingin mendoakan gereja kami, GPIB Mangamaseang. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menjaga dan melindungi seluruh daerah di sekitar gereja kami, agar gereja kami senantiasa aman dan tetap terjaga ya Tuhan dari bahaya apapun. Ya Tuhan, baik pelekat-pelekat yang ada di dalamnya, kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap program-program kerja yang berlangsung meskipun adanya pandemi ini. Kiranya program-program tersebut tetap dapat berlangsung dengan baik dan berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Berkati para pendeta kami, pendeta Talise dan pendeta Popi, agar mereka senantiasa memberitakan firman-Mu, membagikan firman-Mu, agar kami senantiasa dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik dan benar. Bagi setiap majelis maupun jemaat yang ada di dalamnya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, agar senantiasa dapat memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mungkin adik-adik layan yang sedang sakit di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Apapun makanan dan minuman yang mereka konsumsi maupun obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan, kiranya menjadi kekuatan baru bagi mereka dan mereka kembali sembuh dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat melakukan segala aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.